Saudaraku, mari kita menepi sejenak dari kesibukan dunia untuk merenungkan nasihat-nasihat bijak yang akan menenangkan hati dan menuntun langkah kita menuju kebaikan dan keridaan Allah. Nasihat pertama, orang yang lari dari Tuhan tidak akan menemukan tempat aman selain kembali kepadanya. Renungkanlah, sehebat apapun kita berusaha melarikan diri dari perintah Allah, menunda taubat dan menutup mata dari kebenaran, pada akhirnya hanya kepadanya kita kembali. Tidak ada tempat perlindungan lain selain naungan kasih sayang dan ampunannya, karena dialah satu-satunya tempat bergantung. Allah berfirman, maka kemana kamu akan pergi? Ini hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Quran Surat At-Takwir 26-27. Jangan tunggu sampai ajal menjemput ketika penyesalan tak lagi bermanfaat. Kembalilah kepada Allah selagi pintu taubat masih terbuka lebar. Nasihat kedua, orang kuat bukanlah yang banyak berbicara, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Saudaraku, di zaman ini banyak orang bangga dengan kata-katanya yang tajam, dengan debatnya yang membungkam lawan bicara. Namun hakikat kekuatan bukanlah pada lisan yang fasih, melainkan pada hati yang mampu mengendalikan amarahnya. Sebab amarah adalah api setan yang bisa menghancurkan pahala dan menghancurkan hubungan persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Mari kita belajar menahan amarah, karena dengan itu hati kita akan dipenuhi rahmat dan ketenangan. Nasihat ketiga, kematian lebih ringan daripada dosa dan menjaga agama lebih utama daripada harta. Saudaraku, dosa itu berat meskipun di mata manusia tampak sepele. Satu kebohongan bisa menghitamkan hati, satu maksiat bisa menutup pintu rezeki. Karena itu, lebih baik mati dalam keadaan taat daripada hidup bergelimang dosa tanpa taubat. Dan ketahuilah, menjaga agama lebih utama daripada menjaga harta. Harta hanya menolong kita di dunia, sementara agama akan menolong kita di akhirat. Tidak ada gunanya harta melimpah jika kita jauh dari Allah. Tapi dengan menjaga agama, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Nasihat keempat, hidup ini hanya sesaat. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Saudaraku, setiap tarikan nafas kita mendekatkan kita kepada kematian. Dunia ini fana. Waktu terus berjalan tanpa menunggu, kita siap. Karena itu jangan sia-siakan hidup untuk bermaksiat atau melakukan hal yang tak bermanfaat. Perbanyaklah amal syaleh. Rasulullah SAW bersabda, ambillah manfaat dari 5 sebelum 5. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Hadis Al-Hakim. Nasihat kelima, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Saudaraku, kita boleh menuntut ilmu setinggi langit, tetapi jika tidak kita amalkan, maka ilmu itu tidak akan memberi manfaat bagi kita. Justru akan menjadi hujjah yang memberatkan kita di akhirat. Karena itu, setiap ilmu yang kita dapat, segera amalkan, meskipun sedikit demi sedikit. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Mari kita jadikan ilmu sebagai penerang jalan hidup kita, bukan hanya sekadar kebanggaan di lisan atau tulisan. Nasihat keenam, orang yang paling aku cintai adalah dia yang menunjukkan aibku. Saudaraku, banyak orang senang dipuji, sedikit yang senang dikritik. Padahal orang yang menasihati kita dengan ikhlas, menegur kesalahan kita, sebenarnya dia adalah sahabat sejati. Sebab dia tidak membiarkan kita terjatuh dalam dosa dan keburukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aibku kepadaku. Mari kita belajar rendah hati menerima nasihat dan kritik, karena itulah jalan menuju perbaikan diri. Nasihat ketujuh, perbanyaklah mengingat kematian, karena itu akan membersihkan dosa dan menjauhkan dari kelalaian.
Saudaraku, kematian adalah nasihat terbaik. Mengingat mati membuat kita tidak sombong, tidak rakus, dan selalu ingin bertaubat sebelum terlambat. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis Tirmizi. Karena dengan mengingat mati, kita akan lebih serius mempersiapkan amal, memperbaiki akhlak, dan tidak menunda taubat. Saudaraku, betapa dalamnya makna dari nasihat-nasihat ini. Jika kita renungi dengan hati yang jernih, maka kita akan merasa kecil di hadapan Allah dan merasa besar kebutuhan kita kepadanya. Mari kita amalkan satu persatu dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap langkah kita menjadi lebih bermakna dan diridhoinya. Semoga Allah selalu meneguhkan iman kita, memudahkan kita beramal saleh, dan menjauhkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.